Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih saya ucapkan kepada pimpinan sidang dan sekretaris sidang. Terima kasih juga saya ucapkan kepada dosen pembimbing 1, Ibu Dr. Hajah Teti Sobari MPD. Kepada dosen pembimbing 2, Ibu Nung Nurhayati SOSI MA PhD. Terima kasih juga kepada para penguji dan juga kepada para audien. Hari ini saya akan mengikuti ujian sidang tesis. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Model Discovery Learning dengan mengintegrasikan pendekatan eksplorasi untuk meningkatkan keterampilan menulis teks eksposisi siswa SMP kelas 8. Pada paparan ini, saya akan menyampaikan 5 poin. Yang pertama, latar belakang dari penelitian saya. Yang kedua, rumusan masalah penelitian. Yang ketiga, metode dan prosedur penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan dari penelitian. Dan yang kelima, yaitu kesimpulan. Baik, yang pertama, yang melatar belakangi dari penelitian saya yaitu adanya hasil belajar siswa SMP kelas 8 pada pelajaran bahasa Indonesia materi teks eksposisi. Adapun permasalahan tersebut diidentifikasi siswa belum dapat membedakan antara argumen dan fakta di dalam teks eksposisi. Kemudian identifikasi masalah yang kedua yaitu dari segi struktur, bahwa siswa belum bisa atau masih keliru dalam membedakan mana yang namanya tesis, mana yang bagian argumen, dan mana yang bagian penegasan ulang. Kemudian identifikasi permasalahan yang ketiga yaitu pemahaman dari unsur segi kebahasaan yang masih rendah dari siswa. Yang keempat yaitu sulitnya siswa dalam menentukan ide-ide untuk penulisan. Kemudian yang kelima, kurangnya dari guru sendiri dalam mengembangkan metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Baik, rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana desain produk pengembangan pembelajaran menulis teks eksposisi dengan mengintegrasikan pendekatan eksplorasi. Yang kedua, bagaimana aktivitas siswa selama pembelajaran menulis teks eksposisi dengan menggunakan model discovery learning dengan mengintegrasikan pendekatan eksplorasi. Rumusan masalah yang ketiga, bagaimana kemampuan menulis teks eksposisi siswa SMP kelas 8 ketika menggunakan metode pembelajaran biasa dibandingkan dengan model pembelajaran discovery learning dengan diintegrasikan pendekatan eksplorasi. Dan rumusan masalah yang keempat yaitu bagaimana respon siswa terhadap penggunaan model pembelajaran discovery learning dengan mengintegrasikan pendekatan eksplorasi dalam menulis teks eksposisi. Definisi operasional dari penelitian ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama yaitu menulis teks eksposisi, yang kedua model discovery learning, yang ketiga pendekatan eksplorasi, dan yang keempat yaitu metode gabungan atau mixed method. Baik, definisi operasional dari menulis teks eksposisi. Menulis teks eksposisi merupakan keterampilan menulis teks yang isinya adalah mengemukakan argumen disertai dengan fakta-fakta. Ini menurut Kosasi tahun 2018. Kemudian model discovery learning menurut Alamsyah Said dan Andi Budiman tahun 2015 berpendapat tentang discovery learning diartikan sebagai sebuah penemuan. Kemudian untuk pendekatan eksplorasi menurut Rahayati 2008 merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggali ide-ide, argumen-argumen, dan cara-cara yang berbeda dari siswa melalui sejumlah pertanyaan yang terbuka dan perintah-perintah sehingga dapat mengantarkan siswa tersebut kepada pemahaman suatu konsep serta penyelesaian masalah-masalah. Pengintegrasian atau mixed method menurut Sugiono tahun 2011 adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif, dalam suatu kegiatan penelitian sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, variabel, dan yang ketiga yaitu metode dan prosedur penelitian.
Terdiri dari metode penelitian, subjek dan lokasi, instrumen, prosedur R&D, dan prosedur pengolahan data. Metode penelitian. Penelitian ini yaitu penelitian dengan menggunakan metode R&D atau Research and Development. Adapun teori yang diambil untuk R&D ini yaitu menurut Bohr and Gall tahun 1983, yang mana tujuan dari penelitian dan pengembangan atau R&D ini yaitu tujuannya untuk menghasilkan produk yang valid. Adapun teori yang digunakan yaitu teori yang kedua dari Van den Akker dan Plough, yang mana tujuan dari R&D yaitu untuk menghasilkan prototipe dari produk dan hanya perumusan saran-saran saja. Dan ada juga yang ketiga yaitu teorinya dari Guy tahun 1990, bahwa teori yang dipakai untuk R&D ini yaitu bukan untuk menguji teori, ya, hanya untuk menghasilkan produk yang siap untuk digunakan, hanya untuk menguji produk. Subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitian adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 8, yang mana mereka adalah sebagai ahli dari materi, dan siswa SMP N1 Palmatak, kemudian siswa SMP 3 Piabung, dan siswa SMP 4 Putik. Dan banyaknya subjek, masing-masing siswa ini berjumlah 16 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar validasi, lembar tes hasil belajar, kemudian lembar observasi, dan angket respon siswa. Jadi ada 4 instrumen yang digunakan untuk mengambil data pada penelitian ini. Baik, sekarang prosedur dari R&D. Prosedur dari Research and Development atau R&D yang saya lakukan dalam penelitian ini menjadi 6 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang mana dalam hal ini yaitu pengumpulan data. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pengembangan draft produk. Kemudian yang ketiga tahapan uji coba dari produk tersebut. Kemudian produk di tahap yang keempat yaitu divalidasi, direvisi. Kemudian setelah validasi mendapatkan revisi, diuji coba dengan 3 tahapan uji coba yaitu terbatas, uji coba utama, dan uji coba luas. Kemudian setelah itu produk selanjutnya didiseminasi atau disosialisasikan. Prosedur pengolahan data dari penelitian saya, pertama yaitu pengkajian instrumen, yang mana instrumen dikaji secara validasi dan reliabilitas. Yang kedua uji prasyarat yang meliputi uji normalitas dan uji korelasi. Kemudian yang ketiga yaitu analisis deskriptif, juga uji efektivitas. Kemudian data mengenai aktivitas dan hasil belajar siswa serta respon terhadap penerapan metode pembelajaran dianalisis menggunakan naratif kualitatif. Hasil dan pembahasan dari penelitian saya ini akan dijabarkan ke dalam 4 bagian, yang mana 4 bagian ini merupakan jawaban dari setiap rumusan permasalahan yang sudah disampaikan pada latar belakang penelitian sebelumnya. Yang pertama yaitu desain produk, kemudian yang kedua aktivitas siswa, yang ketiga hasil belajar dan respon siswa. Desain produk hasil pengembangan model descriptive learning dengan mengintegrasikan pendekatan eksplorasi ke dalam pembelajaran teks eksposisi. Yang saya kembangkan di sini menggunakan teorinya menurut Jose dan Well, yang mana di dalam model yang dikembangkan harus mengandung sintak, mengandung sistem sosial, mengandung prinsip reaksi, kemudian mengandung sistem pendukung, ada dampak instruksional yang dihasilkan. Kemudian dari penggabungan ini menghasilkan 3 langkah utama atau 3 langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu eksplorasi konsep awal, menghasilkan satu kegiatan yaitu pemberian rangsangan. Kemudian yang kedua eksplorasi penemuan konsep yang meliputi pernyataan atau problem statement baru, yang mana di sini meliputi 2 kegiatan yaitu pembuktian, pengumpulan data, dan yang ketiga yaitu pengolahan data. Kemudian yang ketiga eksplorasi konsep, merumuskan konsep baru. Hasil belajar siswa pada uji coba terbatas, rata-rata penguasaan siswa terhadap pengetahuan menulis teks eksposisi dari 8 indikator yaitu sebesar 62%. Keterampilan menulis teks eksposisi nilai tertinggi 12 dan terendah yaitu 7 dari skor maksimal 20. Kemudian pada uji coba utama, tingkat penguasaan keterampilan siswa pada saat pretest tertinggi
pada indikator isi dan struktur, yaitu sebesar 34%. Kemudian pada post test, presentasi tertinggi yang dikuasai siswa yaitu pada kategori mekanik sebesar 79%. Kemudian pada uji coba luas, hasil belajar siswa, presentasi pengusuhan keterampilan menulis teks eksposisi siswa kelas 8 pada tahap uji coba luas seluruhnya mengalami peningkatan. Presentasi tertinggi yaitu pada indikator mekanik sebesar 87% dan presentasi terendah pada indikator isi teks eksposisi sebesar 38%. Efektivitas produk. Uji efektivitas produk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana produk yang dikembangkan ini efektif dapat memperbaiki hasil belajar siswa. Cara mengujinya dengan cara membandingkan hasil belajar pada dua kelompok siswa, yang satu menggunakan produk pengembangan, yang satu lagi menggunakan metode konvensional. Pada kelompok siswa yang menggunakan metode konvensional menghasilkan 6,67%. Rata-ratanya diambil dari analisis statistik deskriptif 27,07. Nilai maksimalnya 42%. Sementara dengan model discovery learning dengan pendekatan eksplorasi, nilai rata-rata atau MEAN-nya 70,84%. Nilai minimalnya 47,7% dan nilai maksimalnya 90%. Dengan begitu, model pembelajaran discovery learning dengan mengintegrasikan pendekatan eksplorasi dianggap efektif dalam meningkatkan hasil belajar menulis teks eksposisi siswa SMP kelas 8. Hasil respon siswa menghasilkan presentasi sebesar 75% dan 77%. 75% adalah untuk hal yang pernyataan-pernyataan negatif dan 77% untuk pernyataan-pernyataan positif. Bagian yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian, R&D menghasilkan 3 langkah kerja utama, yaitu eksplorasi konsep awal, eksplorasi penemuan konsep, dan eksplorasi konsep baru. Kemudian pada keaktifan siswa, presentasi rata-rata aktivitas siswa dalam sikap positif yaitu 93% siswa aktif. Kemudian selisih dari hasil belajar siswa antara siswa yang menggunakan metode pembelajaran pengembangan dan metode konvensional yaitu sebesar 48%. Kemudian respon siswa 77%, rata-rata siswa merespon baik. Saran dan harapan dari peneliti bahwa hasil dan penelitian dan pengembangan ini dapat dijadikan pedoman untuk mendalami proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan sintak metode pembelajaran gabungan discovery learning dengan mengintegrasikan pendekatan eksplorasi. Kemudian dari dampak instruksional yang terdapat di dalam sintak serta dampak pengiring dari metode pembelajaran gabungan discovery learning dengan mengintegrasikan pendekatan eksplorasi, ada hubungan dengan meningkatnya hasil belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti berharap hal ini juga memberikan dampak yang sama bagi pelajaran-pelajaran lain ketika guru menggunakan metode tersebut di dalam pembelajaran. Demikian presentasi hasil penelitian saya pada sidang ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu pimpinan serta sekretaris sidang. Kemudian terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Teti Sobari MPD selaku dosen pembimbing 1. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Nung Nurhayati SOSI MA PhD selaku dosen pembimbing 2. Kemudian mohon maaf kepada para penguji dan kepada audien apabila di dalam presentasi saya ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.